buat seluruh permata yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Kita bertemu kembali di channel YouTube kami untuk bersama-sama kita merenungkan firman Tuhan yang menjadi bahan PA Permata di minggu ini. Sebelumnya mari kita meminta kekuatan dan pertolongan Tuhan agar senantiasa firman yang kita dengar ataupun yang kami sampaikan diberkati oleh kuasa Tuhan yang menyertai kita sekalian. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau selalu memberikan kesempatan bagi kami. Saat ini Tuhan, kami akan merenungkan firman Tuhan yang menjadi bahan PA Permata GBKP di minggu ini. Berkati kami semuanya Tuhan. Izinkan kami menyampaikan suara kebenaran-Mu dan mampukan seluruh permata GBKP untuk menjadi pelaku-pelaku firman yang hidup di dalam kehidupan mereka. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya, amin. Permata yang terkasih, mari kita membaca firman Tuhan yang menjadi bahan renungan di PA Permata minggu ini. Kami akan membaca dari kitab Markus 4 ayat 1 sampai dengan 8. Demikian firman yang kami bacakan. Perumpamaan tentang seorang penabur. Pada suatu kali Yesus mulai pula mengajar di tepi danau. Maka datanglah orang banyak yang sangat besar jumlahnya mengerumuni dia. Sehingga ia naik ke sebuah perahu yang sedang berlabuh lalu duduk di situ. Sedangkan semua orang banyak itu di darat di tepi danau itu. Dan ia mengajarkan banyak hal dalam perumpamaan kepada mereka. Dalam ajarannya itu ia berkata kepada mereka, "Dengarkanlah. Adalah seorang penabur keluar untuk menabur. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan, lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya, lalu benih itu pun segera tumbuh, karena tanahnya tipis, tetapi sesudah matahari terbit, layulah ia dan menjadi kering karena tidak berakar. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri, lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati, sehingga ia tidak berbuah. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik, ia tumbuh dengan subur dan berbuah. Hasilnya ada yang 30 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 100 kali lipat." Demikianlah firman yang sudah kami bacakan sebagai bacaan kita di PA Permata di minggu ini. Dan yang menjadi tema di PA Permata ini adalah Mejile Perturahna Erbuah P. Shalom dan mejuah-juah buat seluruh permata GBKP dimanapun berada pada saat ini. Satu hal yang mengingatkan kita di dunia pendidikan, ketika ada pengajaran, membuat seorang itu menerima pengajaran dan didikan itu ketika dia mau memperhatikan, mendengar, dan melakukan apa yang dia pelajari dalam menerima sebuah didikan. Jadi kalau kita lihat ketika orang diajar, tentu pengajar yang sudah mempersiapkan dirinya dengan materi-materi yang dia sampaikan, dan pengajar tersebut memiliki tujuan agar orang yang dia ajar ataupun didik pasti akan bertambah pengalaman dan pemahamannya, sehingga orang yang dia didik tersebut akan beroleh kepintaran ataupun hikmat dari apa yang dia sampaikan. Tapi saudara-saudara, ini adalah sebuah teori dalam dunia pendidikan. Banyak sekali orang yang sudah dididik tapi hidupnya tidak terdidik. Banyak sekali orang yang sudah diberikan pengajaran-pengajaran, tapi mereka hidup seperti orang yang tidak pernah menerima pendidikan dan pengajaran. Untuk lebih dalam lagi, dalam memahami firman ini, bagaimana ketika kita beroleh pengajaran, akan memberi makna, memberi dampak bagi kita, mari kita belajar sesuai dengan ketika Yesus memberikan pengajaran kepada orang banyak yang begitu antusias untuk datang kepadanya. Melalui nats renungan kita di PA Permata minggu ini dari Markus 4 ayat 1 sampai dengan 8.
Ini adalah sebuah perumpamaan Tuhan Yesus, di mana dalam perumpamaan yang dia berikan ketika mengajar orang banyak yang datang kepadanya. Tentu ada 3 hal yang berperan penting dalam perumpamaan Tuhan Yesus yang kita lihat di perikop kita ini. Yaitu yang pertama adalah penabur. Dan yang kedua adalah benih. Dan yang ketiga adalah lahan. Jadi ketiga hal ini sangat memiliki peranan penting dari perumpamaan Tuhan Yesus, agar setiap orang yang mendengarkan pengajaran Yesus mengerti poin-poin penting apa yang Yesus ajarkan, sehingga pengajaran Yesus tersebut akan memberi dampak dan menghasilkan hal yang baik bagi setiap orang yang memahami dan melakukan pengajaran yang diberikan oleh Tuhan Yesus. Saudara-saudara, kalau kita lihat penabur adalah sangat memiliki harapan kepada apa yang dia taburkan itu akan menghasilkan buah. Dalam hal ini bagaimana seorang penabur menabur firman Tuhan. Di ayat 14 jelas sekali dikatakan dalam ayat ini bahwa penabur itu adalah penabur firman Tuhan. Tapi bagaimana penabur itu ketika dia menabur ada yang jatuh di pinggir jalan. Jatuh di pinggir jalan memberikan gambaran, yaitu orang-orang yang ada di pinggir jalan. Mereka mendengarkan firman Tuhan. Lalu datanglah iblis mengambil firman Tuhan dari kehidupan mereka. Ayat 15 jelaskan, sehingga firman Tuhan itu tidak bisa berkembang dan tidak ada lagi dalam kehidupan mereka. Artinya mereka itu mendengar firman Tuhan, tapi lebih besar kuasa iblis yang mengambil daripada firman yang mereka miliki, daripada kemampuan mereka bertahan dalam firman itu. Iblis mengambil firman itu dari mereka, sehingga firman itu tidak berkuasa apa-apa lagi pun terhadap orang yang mendengar firman seperti orang yang ada di pinggir jalan. Begitu juga ketika penabur itu menabur benih yang jatuh di tanah yang berbatu-batu. Ini menggambarkan bagaimana tanah yang berbatu-batu adalah orang yang menerima firman Tuhan dengan sukacita, dengan gembira, tapi tidak memiliki akar yang kuat. Di ayat 17 jelas sekali dikatakan bahwa ketika ada penganiayaan yang datang kepada kehidupan mereka, mereka akan murtad daripada keyakinan mereka sendiri. Artinya begitu besar pengaruh daripada para penindas, pengaruh daripada penganiaya menguasai mereka. Mereka terhimpit dan tidak bisa bertumbuh, dan mereka akan mati. Begitu juga ketika benih itu jatuh di tanah yang semak berduri. Bagaimana orang yang menerima firman dengan penuh sukacita, tapi ketika kekhawatiran melanda hidupnya, ketika kekayaan menguasai hidupnya, ketika kekhawatiran dan ketakutan menghampiri hidupnya, sehingga dia tidak bisa berbuah. Itu bisa kita baca di ayat 19 dalam pasal 4 kitab Markus ini. Dan yang keempat kita lihat ketika benih itu jatuh di tanah yang baik, yaitu tanah yang subur. Kenapa bisa demikian? Yaitu menggambarkan bagaimana orang yang mendengar firman Tuhan dan bagaimana orang yang menyambut firman Tuhan dan berbuah oleh apa yang mereka dengar dan apa yang mereka nyatakan di dalam hidup mereka, dan menghasilkan buah, berdampak. Jadi dari perumpamaan Tuhan Yesus ini kita lihat bagaimana yang jatuh di tanah yang baik, mereka akan menghasilkan buah. Ada 30 kali lipat, ada 60, bahkan ada 100 kali lipat. Luar biasa sekali.
Saudara-saudara, dari perumpamaan ini kita lihat bagaimana seorang penabur, dia menaburkan benih, dan bagaimana dia tumbuh di lahan yang digambarkan dalam perumpamaan ini. Ini semua berbicara soal kesempatan bertumbuh. Saudara-saudara, dari tema yang diarahkan kepada kehidupan kita, mejile perturahna, erbuah P. Bagaimana bisa terwujud dan sampai kepada goal tema kita di PA Permata ini. Ketika orang yang mendengarkan firman Tuhan itu mau memperhatikan apa yang mereka dengar, dan mau mendengarkan dengan seksama, dan mau menjalankan di dalam kehidupan mereka, sehingga mereka akan bisa menghasilkan buah. Seperti itulah untuk bisa mejile perturahna. Seperti ketika benih ditaburkan dan tumbuh di tanah yang subur. Permata GBKP juga diharapkan demikian adanya. Bagaimana mereka bisa bertumbuh dengan baik dan menghasilkan buah ketika firman yang mereka dengar itu adalah mereka perhatikan dengan seksama. Mereka tidak asal-asalan mendengar firman Tuhan. Mereka mau mendengarkannya, dan apa yang mereka perhatikan dan mereka dengarkan tentang kebenaran firman Tuhan itu, mereka pahami dan lakukan di dalam kehidupannya. Ketika mereka melakukan, mereka akan menghasilkan hal yang baik di dalam kehidupan mereka. Inilah yang diberikan oleh Tuhan Yesus bagi setiap orang yang mendengarkan firman-Nya. Agar setiap orang yang mendengarkan firman itu harus betul-betul mempersiapkan diri, memberikan lahan untuk tumbuh subur di dalam hidupnya, bahkan hati yang paling dalam. Saudara yang terkasih, di dalam mengikuti PA Permata di minggu ini, tentunya seluruh permata itu bisa memperhatikan didikan, bahkan menjadikan didikan itu, mewariskannya juga kepada orang lain. Terlebih-lebih bagaimana permata itu berperan serta dan aktif untuk memajukan pendidikan, baik itu di kalangan gereja kita. Pendidikan yang datang dari anak-anak permata bisa diberikan motivasi kepada anak-anak KKR, adik-adiknya, teman-teman permata. Itu adalah satu peluang agar anak-anak permata ini bisa memberi rasa dan makna dari kehidupan mereka. Terlebih-lebih untuk mendidik hal yang baik, memperkenalkan Tuhan dengan baik, dengan ide-ide dan sistem pengajaran yang bisa diberikan oleh kehadiran anak-anak permata GBKP. Sehingga ketika kita mengikuti PA Permata di minggu ini, ada aksi permata yang bisa kamu lakukan di dalam kehidupan kamu. Saya akan bacakan di aksi ini. Partisipasi simbelin iarapkan man permata GBKP, banci mereken gagasan entah pe ide-ide guna meningkatkan pendidikan bas lingkungan GBKP. Bahanlah perpustakaan kecil entah PR bahan les tambahan guna ke AKR ras runggun-runggun gereja. Permata memiliki banyak sekali peluang di dalam dirinya. Kalau memang permata itu peduli terhadap anak-anak KKR di GBKP pada saat ini. Banyak sekali permata yang memiliki kemampuan lebih, waktu yang cukup, perhatian yang lebih untuk bisa meningkatkan pendidikan itu di gereja GBKP dimanapun berada anak-anak permata saat ini. Berikanlah dirimu, berikanlah kemampuanmu, berikanlah pedulimu terhadap situasi pendidikan yang harus kita bangun dan tanamkan bersama di GBKP yang kita cintai ini. Sehingga di dalam aksi yang ditunjukkan atau diarahkan dari PA Permata, Permata mengambil bagian untuk dapat melakukan aksi ini. Selamat mengikuti PA Permata buat seluruh permata GBKP yang terkasih. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Kebaikan-Mu senantiasa membukakan peluang, kesempatan bagi permata GBKP dimanapun mereka berada. Mereka mencintai anak-anak Tuhan sehingga melalui kemampuan mereka
pemahaman mereka akan kebenaran firman-Mu. Mereka juga jadi pelaku firman yang hidup di dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan, berkat-Mu melimpah, berkat-Mu menyertai seluruh pelayanan kami, terkhusus di kategorial Permata ini. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa bagi-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya, amin.